Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba' wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sarul muri muhdasatuha wa kula muhdasatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana saja siaran ini dapat didengar, alhamdulillah hari ini masih di bulan Zulhijjah, di mana masih terdengar takbir di mana-mana sebagai ungkapan wujud penyataan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saling bersautan takbir di mana-mana, namun yang menjadi pertanyaan, masih adakah makhluk lain di hati kita yang bersemayam lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Pemirsa, kita tidak tahu pasti kapan COVID-19 atau Corona itu akan berakhir. Tapi kita tahu pasti dan yakin bahwa hidup kita di dunia ini akan berakhir. Dan itu pasti. Seiring berakhirnya kehidupan di dunia, berarti kita masuk fase kehidupan yang baru, yaitu di akhirat. Itulah keyakinan wa bil akhirati hum yuqinun, bahwa hari akhirat itu atau betul-betul diyakini. Untuk itu marilah kita melangkah dengan pasti. Untuk apa? Untuk meraih kehidupan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka orang yang cerdas, orang yang bijak, dia akan cerdik menyikapi kehidupan ini. Dia tidak akan gadaikan yang sebentar, yang kecil. Dunia itu digadaikan dengan akhirat yang wa abqa tadi itu. Hadirin, heboh virus corona sampai hari ini tidak ada kepastian kapan berakhirnya. Semua manusia dilanda rasa takut, semua negara dilanda rasa takut. Jangankan negara yang miskin dan kecil, bahkan negara yang besar dan kaya yang konon persenjataan nuklirnya itu lengkap juga takut dengan makhluknya Allah yang sangat kecil, yaitu corona itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bukti lemahnya manusia. Tapi sampai hari ini sepertinya manusia terus congkak, terus sombong, tidak mau menyerah pada Allah Subhanahu wa taala, terus berikhtiar tapi kurang bertawakal. Itulah bentuk kesombongan manusia itu. Maka alhamdulillah kita telah berikhtiar dan kita telah bertawakal. Karena ikhtiar tanpa tawakal adalah kesombongan, tawakal tanpa ikhtiar adalah kemustahilan. Maka judul yang akan saya ungkap hari ini, bahaya virus sibir bagi kehidupan manusia. Apa itu sibir? Sibir ialah singkatan dari syirik, bid'ah dan riya. Ya. Diduga ini melanda umat manusia lebih dari 6 miliar.
ada yang syirik tulen. Itulah orang-orang yang tidak mau mengambil Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kemudian ada syirik khauf. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Inna nakhafu min ummati syirkun khaufun. Dikhawatirkan oleh Rasulullah ada syirik yang kecil, tak terasa. Ya. Kalau corona itu yang dijangkiti adalah paru atau pernapasan, sehingga orang yang terkena virus corona itu akan sulit bernapas dan akhirnya meninggal dunia. Tapi kalau dia meninggal dunia karena corona, padahal dia bertakwa, maka corona itu akan ditinggal di dunia. Maka ketakwaannya itu akan dibawa sampai akhirat, dari mulai barzah, limpahkan oleh Allah cahaya surga itu. Tapi kalaupun dia mati tidak karena corona, mati di istana, tapi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedurhakaannya itu akan dibawa sampai akhirat. Inilah bahayanya virus sibir itu, syirik, ya. Kenapa bahaya? Karena yang dihantam ini adalah hati dan otak manusia. Otak manusia jadi dungu. Kenapa dungu? Karena makhluk dipertuhankan. Kenapa hatinya menjadi busuk? Karena di sana ada makhluk, entah berapa makhluk dalam hatinya itu, sehingga kebesaran Allah itu hilang sama sekali. Maka Allah mengklaim orang-orang yang terkena syirik ini menjadi penghuni neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Orang-orang kafir kitab kemudian musyrik, tempat tinggalnya di neraka jahanam dan mereka kekal. Dan mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya kalau syirik ini tidak ada vaksin. Tak ada negara yang bisa mendeteksi bahwa seseorang itu terjangkit virus syirik atau tidak. Yang bisa mendeteksi adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan ada lembaga-lembaga memang concern terhadap virus ini, termasuk lembaga Muhammadiyah. 100 tahun yang lalu sudah menjadi lembaga tempat untuk supaya orang tidak terkena virus ini. Bahayanya kalau dia tidak tobat, innallaha la yaghfiru ayusyrika bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang syirik ketika dia meninggal dunia tapi belum tobat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada itu. Yang kedua adalah bid'ah. Ya. Kullu bid'atin dolalah. Seperti mana syirik dan bid'ah ini tidak populer karena memang tidak ada yang mempopulerkan. Terutama umat Islam, ya, mereka beribadah menurut sekehendak hatinya. Kalian beragama itu memang harus sepenuh hati, tapi beragama itu bukan sesuka hati. Wa min dinika fa alayya wa min dunyakum antum a'lamu. Rasulullah memberikan isyarat untuk urusan dunia kamu lebih tahu, tapi untuk agama, din, ibadah itu hak prerogatifku yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak usah campur tangan bagaimana mendesain, memodifikasi agama atau amalan. Kamu tinggal cukup mencontoh ittiba saja kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumil akhir wa dzakara katsira. Maka mudah, tidak usah merekayasa ibadah, tinggal mencontoh dalam sistem beribadah. Itu ialah at-tauqif al-ittiba, tunggu perintah dari Allah, tunggu perintah dari Rasul, kemudian ittiba, mencontoh. Mudah sekali, nggak usah merekayasa. Kenapa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finar.
sama dengan virus itu akan dibawa ke neraka. Yang ketiga ria itu apa? Beribadah hanya untuk mencari popularitas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah ada perintah, tidak diperintahkan bagi kamu untuk beribadah terkecuali dengan mukhlis, keikhlasan hati dan kemurnian tauhid daripada kamu itu. Maka inti ibadah, muamalah apapun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diisyaratkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, amal-amal solehku dan seluruh hidup dan matiku hanya untuk Rabbul alamin. Maka ria ini tidak tampak, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bid'ah kita bisa tahu, kalau orang syirik bisa tahu, tapi kalau orang ria kita tidak tahu. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Neraka wil bagi orang yang sholat. Kenapa sholatnya itu adalah tidak karena Allah atau ria? Maka fawailul lil musholin. Hadirin, inilah virus yang sangat berbahaya, ya, di mana syirik, bid'ah dan ria itu tidak dianggap melanggar undang-undang dan tidak dianggap melanggar hukum. Nauzubillah min jali. Semoga kita terhindar dari yang demikian itu. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.